Salam, good morning students. How are you today? Ya, tetap semangat ya untuk belajar hari ini. Hari ini kita masuk di pembelajaran berapa? Pembelajaran 2. Ya. Subtema 4, tematik F. Ya. Sekarang anak-anak perhatikan langsung di halaman 137. Nah, yang 136 kita skip saja. Ya, pertama kita masuk di pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kita masih membahas tentang merawat tumbuhan ya. Oke, sekarang Mister mengajak anak-anak untuk kita sama-sama membaca percakapan yang berjudul merawat tanaman di sekolah. Setelah berolahraga, Bapak Guru mengajak murid-murid berbincang di bawah pohon yang rindang. Kata Bapak Guru, "Anak-anak, bagaimana rasanya di bawah pohon yang rindang?" Jawab murid-murid, "Sejuk dan segar." Kata Bapak Guru lagi, "Nah, itulah salah satu manfaat pohon. Pohon atau tanaman yang dirawat dengan baik akan memberi banyak manfaat kepada kita." Lalu kata Laras, "Wah, kalau begitu kita harus selalu merawat tanamannya." Jawab Ino, "Siap." Ya. Oke, dari percakapan tadi kita bisa mengambil pelajaran dari percakapan itu bahwa kita harus selalu merawat tanaman ya. Karena tanaman di sekitar kita banyak memberi manfaat kepada kita. Oke anak-anak, selanjutnya kita perhatikan yang ayo lakukan di bawahnya. Beri tanda centang untuk sikap merawat tanaman ya. Oke, yang pertama, mematahkan dahan dan ranting. Yaitu kita kasih tanda silang ya, kecuali kalau misalnya mematahkan ranting yang rusak ya, itu baru kasih tanda centang. Ya, ini tetap kasih tanda silang ya. Oke. Yang pernyataan kedua, menyiram tanaman setiap hari, itu kasih tanda centang ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, menggurat kulit pohon dengan benda tajam, kasih tanda silang. Yang keempat, menginjak-injak tanaman, itu tidak boleh ya, kasih tanda silang juga. Yang terakhir, mencabuti rumput dan gulma pada tanaman, itu kasih tanda centang. Ya, oke, kalau itu sudah, sekarang untuk yang ayo diskusi kita lewati saja. Kita langsung masuk pelajaran PPKN di halaman 138 tentang aturan merawat tanaman. Ya, kalian perhatikan di kini aku tahu di bagian paragraf kedua di situ. Merawat tanaman di sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Aturan-aturan merawat tanaman adalah, silakan kalian garis bawahi ya, menyiram tanaman, tidak memetik daun atau merusak pohon, dan tidak menginjak rumput. Yaitu aturan merawat tanaman. Silakan anak-anak garis bawahi. Oke, selanjutnya kita akan menjawab sama-sama yang ayo berlatih di bawahnya. Pilih kata yang tersedia untuk melengkapi pernyataan ya. Di situ sudah ada pernyataan, kita tinggal melengkapi dengan kata yang sudah disediakan di situ. 1. Tanaman membuat sekolah menjadi titik-titik. Ya. Kita bisa tambahkan dengan kata indah ya. Tanaman membuat sekolah menjadi indah. 2. Merawat tanaman di sekolah merupakan titik-titik yang harus dipatuhi. Ya, jawabannya merupakan aturan yang harus dipatuhi. 3. Contoh perbuatan titik-titik bagian tanaman adalah mematahkan ranting tanaman. Ya, di situ kita tambahkan dengan kata merusak ya. Contoh perbuatan merusak bagian tanaman adalah mematahkan ranting tanaman. Ya, 4. Murid-murid bertugas menyiram tanaman saat titik-titik kelas. Ya, kita tambahkan dengan kata piket. Murid-murid bertugas menyiram tanaman saat
piket kelas. 5. Sampah plastik dapat titik-titik tanah sehingga menjadi tidak subur. Ya, kita bisa tambahkan dengan kata meracuni. Sampah plastik dapat meracuni tanah sehingga menjadi tidak subur. Ya. Selanjutnya, anak-anak perhatikan di halaman 139, itu kalian baca saja percakapan Tobi dan pohon apel ya. Nanti silakan anak-anak baca percakapan tersebut. Dan untuk halaman 140 itu tugas untuk anak-anak ya. Ya, nanti kalian kerjakan yang ayo berlatih. Kalian tambahkan kata tanya pada kalimat yang belum lengkap di situ ya. Nah, di situ sudah disediakan jawaban untuk setiap pertanyaan ya. Oke, silakan kalian tambahkan dengan kata tanya. Itu tugas kalian yang pertama. Ya, untuk anak-anak ketahui, ada beberapa kata bila ditambahkan dengan imbuhan kah di belakangnya, maka bisa menjadi kata tanya. Ya, misalnya kata dapat, kalau ditambahkan dengan imbuhan kah di belakangnya akan menjadi kata tanya. Dapatkah saya ikut denganmu? Ya, ataupun kata jauh, kalau ditambahkan dengan imbuhan kah akan menjadi kata tanya. Misalnya, jauhkah perjalanan dari rumahmu ke sekolah? Ya. Bisa juga dengan kata-kata lain, misalnya kata bisa ya. Kalau ditambahkan dengan ka akan menjadi kata tanya. Oke, tetap semangat ya anak-anak. Sekarang kita masuk di pembelajaran 3. Ya, kita masuk di pelajaran bahasa Indonesia. Mister mengajak anak-anak untuk kita sama-sama membaca cerita di halaman 141 yang berjudul Panen Tomat. Paman Jaja adalah seorang petani tomat. Paman Jaja rajin merawat kebun tomatnya. Paman Jaja setiap hari menyiram tanaman tomat. Paman Jaja menggemburkan tanah di bawah tanaman tomat. Paman Jaja selalu mencabuti rumput liar. Paman Jaja juga rutin memberi pupuk. Saat panen, Paman Jaja dapat memetik buah yang lebat. Jeripaya Paman Jaja tidak sia-sia. Paman Jaja senang karena mendapat keuntungan. Ya, kalian perhatikan aktivitas dari Paman Jaja ya. Dia setiap hari menyiram tanaman tomat, menggemburkan tanah di bawah tanaman tomat, mencabuti rumput liar, rutin memberi pupuk. Itu adalah kegiatan-kegiatan merawat tanaman ya. Oke. Nah, dengan dia selalu merawat tanamannya, maka dia tidak sia-sia dalam menjalankan pekerjaannya ya. Dia mendapatkan keuntungan yang sangat banyak ya. Dia dapat memetik buah yang sangat lebat. Oke. Jadi, kalau kita mau tanaman di sekitar kita memberi manfaat kepada kita, maka kita harus selalu merawatnya. Oke anak-anak, selanjutnya kita buka halaman berikutnya, halaman 142. Nah, di bagian atas di situ yang membuat pertanyaan kita skip saja. Kita langsung perhatikan yang ayo lakukan di situ. Nah, anak-anak perhatikan di bawahnya itu, kita harus menentukan kata tanya yang digunakan berdasarkan ciri-ciri jawaban yang sudah disediakan di situ. Ya, ciri-ciri jawaban nomor 1 pekerjaan. Kata tanya yang digunakan adalah apa ya. Misalnya, apa pekerjaanmu? Ya, kita menggunakan kata tanya apa ya. 2, menjelaskan waktu. Kita menggunakan kata tanya kapan ya. Oke, 3, menjelaskan cara mengerjakan sesuatu. Kita menggunakan kata tanya bagaimana. Dan yang terakhir, menggunakan kata karena. Nah, di situ kita menggunakan kata tanya mengapa. Selanjutnya anak-anak, kita masuk di pelajaran SBDP. Nah, di sini kita tidak usah praktikan di halaman 143 karena waktu kita sudah mepet. Ya, jadi kita baca dan pahami saja.
cara membuat bunga tulip ya. Nah, di situ pertama-tama kita harus menyiapkan alat dan bahan ya. Alat dan bahan yang kita siapkan yaitu kertas karton, kertas origami, lem, pensil, dan gunting. Ya, cara membuatnya di situ ada 5 langkah cara membuatnya. Silakan anak baca dan pahami cara membuatnya. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk di pelajaran matematika. Ya, di sini Mister langsung kasih tugas kepada anak-anak sebelum nanti Mister jelaskan di halaman 145 ya. Oke, nah ini tugas yang anak-anak harus kerjakan. Namun sebelumnya kita perhatikan sama-sama suruhannya ya. Perhatikan karung-karung di bawah. Isilah titik-titik dengan tanda lebih kecil, ini tandanya ya, lebih besar, atau sama besar ya. Oke, silakan nanti kalian isi di sini ya sesuai dengan berat benda yang sudah disediakan di sini ya. Silakan kalian bandingkan. Nah, selanjutnya kita perhatikan Mister akan membahas soal di halaman 145. Nah, suruhannya di sini lingkari satu atau lebih timbangan di sebelah kiri yang sesuai tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama besar atau sama dengan ya. Oke. Ya, sekarang bagian pertama. Nah, ketiga benda ini salah satunya lebih kecil dari 400 gram ya. Mana yang lebih kecil dari 400 gram di sini? Nah, berarti ini ya 350. Maka kita lingkari 350. Selanjutnya bagian kedua. Ya, dari ketiga benda ini lebih besar dari 800 gram ya. Ya, mana yang lebih besar dari 800 gram? Ya, ini ya. 1000 gram, maka kita lingkari. Oke, silakan. Ya, bagian ketiga. Ya, di sini salah satunya di sini atau lebih dari satu sama dengan jumlah dari timbangan ini ya. Ini jumlahnya berapa? Ini 300 gram tambah 300 gram, hasilnya sama dengan 600 gram. Nah, maka di sini ya sama dengan 600 gram. Kita lingkari di sini ya. Oke. Ya, silakan anak. Dan yang terakhir ya, kurang dari, kita jumlahkan ini. 100 gram tambah 500 gram sama dengan 600 gram. Ya, mana yang kurang dari 600 gram atau lebih kecil dari 600 gram di sini? Ya, ini ya 400 gram. Silahkan anak-anak lingkari. Oke, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang Mister sudah jelaskan dapat anak-anak pahami. Terima kasih, semangat terus, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.